Salam terobosan. Hari-hari ini ada begitu banyak kabar yang tidak baik. Orang berkata ada sangat banyak sampai 50% dari toko di Singapura tutup. Ada Sritek yang tutup, bahkan gudang garam yang sangat kuat hari ini begitu banyak mem-PHK semua karyawannya. Dan ini menjadikan kegelisahan. Tapi saya mau bicara, saya percaya di dalam Tuhan ada terobosan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan akan ada kemenangan demi kemenangan. Persoalannya bukan di dalam keadaan, tapi persoalannya adalah bagaimana sikap kita. Ini yang menjadi masalah. Ada banyak orang di dalam hari-hari ini mendapat keuntungan besar seperti Elon Musk. Ada beberapa orang yang bermain dengan emas karena emas naik 2 kali lipat. Tapi ada mereka yang terpuruk dan habis. Karena itu kita mau punya semangat terobosan. Kita percaya kitalah waktunya untuk membuat sebuah kemenangan terobosan bersama Tuhan. Saudara, di Alkitab ada 2 orang atau 2 keluarga yang mendapat kesempatan ajaib. Kesempatannya apa? Tabut ada di rumah mereka. Saudara, tiba-tiba tabut yang luar biasa. Tabut ini melambangkan perjanjian. Tabut ini melambangkan hadirat Allah. Tabut ini melambangkan saudara sumpah dan covenant Tuhan. Tapi tabut ini juga melambangkan mercy and grace. Ada pengampunan yang luar biasa. Saudara, di bawah daripada tutup tabut itu ada mana. Yang artinya Tuhan berkata, apapun keadaanmu, di tengah engkau menghadapi padang gurun yang luar biasa, ada persediaan, ada mana, ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Tetapi mari kita baca ayatnya. Saudara, yang pertama adalah saudara Uza atau keluarga Abinadab. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim. Orang Filistin mengembalikan tabut. Angkatlah tabut kepadamu. Maka orang-orang itu mengangkat tabut ke rumah Abinadab yang di atas bukit. Saudara, dan ayatnya yang menyedihkan berkata begini. Sejak hari itu berlalulah waktu yang cukup lama. 20 tahun tanpa terjadi apa-apa. Saudara, bayangkan ada tabut di rumah mereka 20 tahun. Dan mereka menerima tabut yang luar biasa. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Saudara, dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi saudara di keluarga Obed-Edom. Lalu pada waktu itu Daud menjadi sangat takut. Dan dia berkata, bawalah ke rumah Obed-Edom. Saudara, 3 bulan lamanya, baru 3 bulan. Saudara ya. Tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Maka Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Sampai itu terdengar ke seluruh negeri. Itu terdengar kepada Raja Daud. Dan Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut itu. Saudara, jadi persoalannya tidak pernah pada keadaan. Tapi persoalannya ada pada sikap kita. Apakah kita akan membiarkan hidup kita kalah, sia-sia, jatuh bangun, penuh dengan dosa? Ataukah kita membuat hidup kita berkemenangan, berjalan bersama Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain? Apa masalah dari Abinadab dan keluarganya? Saudara, Abinadab ini pertama taat tanpa pengertian. Buat dia menerima tabut adalah ketaatan. Tapi buat dia itu beban. Buat dia itu adalah sebuah tugas dan rutinitas. Saudara, dan dia sama sekali tidak pernah exciting. Sama sekali tidak pernah, saudara. Dia benar-benar berkata, yes. Ya, ini sebuah kesempatan besar. Dia taat tanpa pengertian. Saudara, hari itu mereka hanya mengerjakan. Kenapa? Karena harus. Karena mereka, saudara, merasa mereka bawahan dan mereka melakukan. Yang kedua, mereka tidak pernah belajar. Mereka tidak tahu. Saudara, tabut Allah itu ditaruh di kereta. Sedangkan perintahnya sangat jelas. Tabut harus dipikul dan tidak boleh ditaruh di kereta. Saudara, buat mereka apapun, saudara, mereka tidak pernah ada kerinduan untuk belajar.
Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang seperti itu. Mereka tidak punya kerinduan untuk belajar. Mereka tidak tahu, mereka mungkin 20 tahun di gereja, bahkan 30 tahun di gereja. Mereka tidak tahu tentang pengurapan, mereka tidak tahu tentang peperangan rohani. Mereka ada rutin ke gereja, tapi itu adalah rutinitas. Hari ini pertanyaannya, saudara Usa atau Obed Edom? Dan kita lihat, saudara, Tuhan menyambar Usa. Karena Usa memegang saudara tabut itu. Kata menyambar, Tuhan berkata, hei 20 tahun saya sabar terhadap engkau. Engkau harusnya mempelajari apa itu tabut. Bagaimana cara membawanya. Bagaimana harus dikelilingi dengan kemenyan. Bagaimana harus imam yang ada di sekitarnya. 20 tahun Tuhan sabar. Dan hari itu mereka sekali lagi melakukan dalam kesalahan. Mereka taruh tabut itu di sebuah kereta. Dan mereka, Usa anak Abinadab, memegangnya. Padahal jelas tabut tidak boleh dipegang. Maka Tuhan menyambar Usa. Dan ujungnya Usa mati. Dia berkata tidak sengaja. Tapi Alkitab berkata itu adalah lalai. Kata yang dipakai bukan tidak sengaja. Tapi lalai. Sebuah kelalaian. Sebuah keeroran. Karena mereka berkata ya ini cuma tugas dan bukan kerinduan. Berapa banyak anak Tuhan berkata ya saya gak sengaja berzina. Itu gak sengaja, bukan. Itu adalah sebuah keputusan. Sebuah keeroran. Sebuah kelalaian. Ada beberapa orang yang berkata ya saya tidak bisa kasih perpuluhan. Mereka tidak mempelajari arti perpuluhan. Dan tingkap-tingkap langit tertutup bagi mereka. Saudara, tetapi beda dengan Obed Edom. Saya berdoa di hari-hari krisis. Di hari-hari yang sepertinya ada begitu banyak goncangan. Satu, saudara harus berani mengambil resiko. Tapi bukan resiko dengan tidak menghitung. Bukan resiko tanpa pengertian. Bukan resiko saudara ya dengan asal-asalan. Tetapi berjalan bersama Tuhan. Hari itu saudara, Tuhan berkata kepada saya awal tahun 2025 bahwa emas akan mencapai 2 juta. Hari itu saya saudara tidak punya uang banyak. Tapi harga emas hari itu cuma 700 ribu. Baru 700 ribu. Dan hari itu saya mengumpulkan semua uang dan kemudian kami membeli emas. Saudara, dan hanya dalam waktu 5 bulan emas menjadi 2 juta 100 per gramnya. Saya mendapat begitu banyak keuntungan dan kemudian kami bisa memakainya untuk pelayanan. Sekali lagi kami harus ambil resiko. Tetapi dalam hitungan, dalam perkenanan dan dalam rencana Tuhan. Saudara, yang kedua adalah melihat kesempatan. Ada banyak orang yang tidak pernah bisa melihat kesempatan. Mereka berpikir itu sekedar ada dalam hidup mereka. Saya punya seorang teman, dia pelayanan ke daerah. Dan di daerah saudara dia lihat tidak ada toko sama sekali di daerah itu. Dan dia mulai saudara menghubungi temannya yang memang tinggal di daerah itu. Dia kecil-kecilan. Hanya saudara ya pakai rumahnya. Pakai yang namanya depan atau teras rumahnya. Dia jual beberapa seperti mie instan. Dia jual seperti makanan dan sebagainya. Saudara, dan hari ini keuntungannya setiap bulan 50 juta. Saudaranya jual, kenapa? Dia menangkap kesempatan. Dia berkata di desa itu belum ada toko, dia buka. Saudara, yang ketiga hari ini, apa yang saudara harus buat? Belajar. Apapun kita harus belajar. Jangan pernah menjadi Abinadab atau Usa yang tidak pernah belajar. Saudara, sekali lagi kalau saudara baca, Obed Edom bukan Lewi, bahkan dia keturunan daripada Esau. Tapi hari itu dia bongkar semua ruang tamunya. Dia jadikan tempat kudus. Dia buat anak-anaknya setiap hari memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan keluarganya. Sampai cucunya saudara. Mereka semua menjadi orang besar. Menjadi orang yang punya kemampuan besar. Alkitab berkata, sebab anak-anak mereka memegang pemerintahan. Sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan dengan kemampuan yang luar biasa. Saudara, belajar membuat kita punya kemampuan yang luar biasa.
Ingat sekali lagi, saudara, inilah masa-masa yang menentukan. Untuk masa yang menentukan, hargai setiap kesempatan. Belajar, dan mari berjalan bersama Tuhan. Di dalam segala hal, mari tanya Tuhan. Maka ada berkat besar, ada kemenangan besar, ada saudara yang menunggu kita. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus memberkati.